mereka bisa dinaikkan ke P3K penuh waktu sesuai dengan skala prioritas yang ada di daerah. Saya kira itu, Pak. Menteri, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah memang mempunyai kewajiban menyelesaikan untuk tenaga non ASN sampai dengan 31 Desember 2024, tentu yang mereka ada di dalam database BKN. Itu menjadi prioritas kita. Semoga mereka nantinya bisa terangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang memang belum masuk dalam database BKN, tentu ini akan menjadi kebijakan tersendiri dan itu bukan prioritas tahun 2024 ini. Mungkin itu Pak Menteri tambahan saya. Kalau diperkenankan, apakah masih boleh untuk menanyakan kepada Bapak? Maka mereka bisa dinaikkan ke P3K penuh waktu sesuai dengan skala prioritas yang ada di daerah. Saya kira itu, Pak. Menteri, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah memang mempunyai kewajiban menyelesaikan untuk tenaga non ASN sampai dengan 31 Desember 2024, tentu yang mereka ada di dalam database BKN. Itu menjadi prioritas kita. Semoga mereka nantinya bisa terangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang memang belum masuk dalam database BKN, tentu ini akan menjadi kebijakan tersendiri dan itu bukan prioritas tahun 2024 ini. Mungkin itu Pak Menteri tambahan saya. Kalau diperkenankan, apakah masih boleh untuk menanyakan kepada Bapak? Satu kementerian ke kementerian lain, mungkin dari Menpan ke Kementerian Keuangan juga akan sama. Keuangan juga ke Kemenpan sama. Gitu ya. Jangan sampai saya ke Kementerian Keuangan, alhamdulillah, keuangan ke tempat saya astagfirullahaladzim gitu ya, karena penghasilannya tidak setara. Kemudian juga termasuk transformasi jabatan, ini banyak instansi yang belum melakukan konversi jabatan-jabatan pelaksana. Sehingga di dalam sistem seleksi tadi nanti jabatannya nanti tidak sesuai. Nah ini juga khawatir Bapak Ibu sekalian, ini juga penting. Kemudian netralitas ASN, saya kira tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sekjen, ya, bagaimana bentuk refleksi ASN untuk menjaga netralitas. Pak Sekjen, bahkan yang begini capres sudah ada yang begini ya Pak, hati-hati juga Pak. Jadi hati-hati, yang belum ada itu kalau Bapak Ibu salto itu lebih aman kayaknya gitu ya. Jadi belum ada kalau yang itu, tapi kalau yang ini sudah ada juga tuh Pak. Terus lanjut, nanti sistem kelembagaannya, lanjut aja. Kita sudah merampungkan beberapa pasal di dalam RPP ini, nanti kami akan uji publik, termasuk juga Bapak Ibu sekalian, kami akan minta mungkin perwakilan masukan dari Bapak Ibu sekalian setelah ini diramu oleh teman-teman BKN, LAN, ANRI, dan Kemenpan. Ya, karena ada beberapa pasal barangkali yang perlu mendapatkan masukan. Misalnya kita ingin melakukan terobosan terhadap cuti misalnya. Apakah cuti melahirkan juga kan bukan hanya miliknya ibu-ibu, tapi cuti melahirkan juga bapak-bapak diberikan porsi untuk menemani misalnya. Itu Pak ya. Karena dia melahirkan juga kan ada kontribusi dari bapak-bapak. Ya. Nah, kemudian banyak pasal hal lain lah, apakah dia ketika cuti juga harus dibayar dan sebagainya. Termasuk pola mutasi tadi Bapak Ibu sekalian, di dalam surat edaran kita mutasi itu kan memungkinkan, ya, memungkinkan dilakukan selama penilaian periodiknya dan syarat-syarat yang dibutuhkan itu boleh dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah oleh sebab itu yang penting apa yang dilakukan itu bisa dilakukan seobjektif mungkin, ya. Jadi tidak ada lagi karena unsur hal-hal yang tadi bisa merugikan ASN. Terus lanjut. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian kita siapkan 2,3 juta. Terus lanjut. Nah akan tetapi apa yang terjadi? Ya setiap usulan penetapan nasional dengan usulan Bapak Ibu sekalian itu pasti paling banyak itu 50% Pak. Nah harapannya di sisi lain ini komitmen Pak Presiden untuk menyelesaikan tenaga non ASN. Nah harapannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan formasi yang 1,7 juta. Ya, yang 1,7 juta itu. Karena setelah Desember 2024 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Ya, berarti otomatis kalau dia bukan ASN dia akan diberhentikan. Pada prinsip dasarnya tidak boleh ada yang diberhentikan. Tapi ketika Bapak Ibu tidak tadi mendorong mereka untuk menjadi P3K,
Nah, mereka akan diberhentikan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana mekanismenya supaya mereka tidak diberhentikan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Di 2022 dia 77% itu karena kita ada reformulasi pada saat itu. Ya, sehingga ada peningkatan jumlah yang lulus, ya. Terus lanjut. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu sekalian, untuk 2024 kebijakan kita adalah bahwa rekrutmen CPNS untuk instansi pusat itu memang dikhususkan penempatannya nanti untuk di IKN. Jadi ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri, secara bertahap mereka itu akan ke IKN, khususnya untuk instansi pusat yang untuk CPNS-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pengumuman Bapak Ibu sekalian nanti ketika ada penerimaan, mohon dicantumkan bahwa formasi ini adalah penempatan untuk ke IKN. Ya, jadi dilakukan secara bertahap. Selain nanti juga Bapak Ibu yang sudah menyampaikan datanya ke Kemenpan RB. Kan sudah ada beberapa tuh dirjen apa yang akan pergi, kemudian fungsionalnya yang mana dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian kebijakan ini supaya membuka kesempatan kepada fresh graduate tadi untuk bisa nanti berkontribusi di IKN. Nanti untuk CPNS ini Bapak Ibu sekalian, NAB-nya akan kita tinggikan sehingga dia akan sangat kompetitif. Karena kita sudah lama tidak tadi membuka untuk CPNS secara besar-besaran, ini kesempatan besar untuk Bapak Ibu putra-putrinya masuk menjadi PNS khususnya. Ya, nanti akan kompetitif sekali. Terus lanjut. Kemudian lanjut agak cepat karena waktunya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini skenarionya. Jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10, ternyata yang melamar non-ASN-nya itu ada 20, mereka tetap akan masuk ke situ. Tapi sebagian ternyata uangnya tidak cukup, maka dia akan diberikan kesempatan tadi sampaikan Pak Menteri, yang 10 itu masuk, yang 15 ini menjadi P3K paruh waktu, tapi sesungguhnya dia sudah dikasih NIP dan sebagainya. Ya, jadi ada legalitasnya. Jadi ketika ketemu di Desember 2024, status mereka itu sudah P3K. Tapi bayarannya tetap sesuai, tadi selama ini mereka dibayar dulu. Ketika mereka sudah memenuhi syarat itu bisa karena kinerjanya baik, dia akan jadi P3K penuh waktu, itu tanpa seleksi lagi, karena sebelumnya sudah seleksi. Makanya upayakan mereka itu untuk ikut seleksi Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka tidak ikut seleksi berarti dia tidak tercatat. Ya, kalau ikut seleksi berarti nanti dia tetap akan menjadi P3K, ya, tapi paruh waktu tadi. Dan diberikan NIP, ya. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, katanya Pak ini kalau ada penuh waktu paruh waktu, jangan-jangan yang paruh waktu NIP-nya juga separuh. Enggak Pak, tetap diberikan NIP penuh. Ya, nah oleh sebab itu yang penting ada legalitas hukumnya bagi mereka. Ya, legalitas hukumnya ada bagi mereka sehingga mereka tinggal nunggu aja. Ya, jadi karena tidak boleh prinsipnya ada yang diberhentikan. Terus lanjut. Kemudian ini formasi untuk terus saja ini penempatan untuk ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian progres usulan kita rupanya Pak Deputi Pak Harmen masih 50% ya. Padahal harapannya kita ingin menyelesaikan tenaga non ASN. Ya lanjut kalau kita lihat datanya. Nah ini baru 1,2 padahal yang disiapkan itu 2,3 juta. Nah nanti jangan sampai Bapak Ibu sekalian mereka itu sudah tahu akan diangkat. Dan mereka sudah berbondong-bondong datang ke Kemenpan RB. Ya guru datang ke kita Pak, sudah lumayan bahwa mereka itu punya harapan untuk bisa jadi aparatur sipil negara. Ya, kemarin Pak Oto kita juga kedatangan guru, ya guru-guru honor gitu. Kalau guru-guru datang Pak, kami minta bantuan ke Satpol PP Pak. Satpol PP ini ada demo, tolong dijagain. Ya, kemarin itu kebetulan yang demonya Bu saya Satpol PP, kita bingung mau telepon siapa. Gitu ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini mohon dioptimalkan. Jadi 1,2 ini masih jauh dari harapan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Saya kemarin sampaikan, nanti kalau tenaga non-ASN protes ke kita, kita akan balikan ke Bapak Ibu sekalian. Karena instansinya tidak mengusulkan dan sebagainya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekalian kita sudah fasilitasi ini dengan BKN, tinggal Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan ini. Karena mereka itu terkena konsekuensi, tidak boleh ada status lain setelah Desember 2024. Nah ini penting Pak, nanti tidak boleh lagi ada honorer, honor daerah, ya PTT, pegawai tidak dan sebagainya. Ya. Nah oleh sebab itu ini masih jauh dari harapan kita dari formasi yang disiapkan yang diumumkan oleh Pak Presiden.
Waktunya udah habis. Barangkali itu karena waktunya sudah habis, saya pantun aja dikit Pak Oto. Ya. Deputi Wasdal membuat takjub. Ya. Orangnya ramah dan penuh santun. Mohon maaf saya tidak mau dibilang cakap, makanya saya tidak berpantun. Masih.